A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli kepiting saat kedupan, hampir saja telat dan kehabisan. Misi penting dalam kehidupan, menunggu waktu sholat dan disolatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih misi penting dalam kehidupan kita? Misi penting dalam kehidupan kita ini yang biasa terjadi di setiap hari. Apa itu? Yaitu waktunya sholat dan disolatkan. Kita tiap hari selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang yang datang, ada orang yang biasa aja. Kalau teman-teman pernah nggak ketika suatu hari mencium aroma yang tak sedap dari orang lain? Pakaiannya kumel, tidak enak aromanya, kemudian tampilannya juga nggak menyenangkan. Itu biasa kita temui. Kalau dulu saya waktu masih di Tangerang, masih jadi driver, itu pernah ketika lagi narik, ada orang datang ngamen, aromanya ya Allah kecium sampai ke pintu depan, tidak enak, dan dia ngamen meminta bayaran, ngamen ke penumpang. Itu keciumnya Masya Allah. Ini kalau dibayang-bayang sepertinya gak pernah mandi selama sepekan. Teman-teman kalau pernah lihat ke lampu merah, ada anak pang, itu wallahu alam mandi atau tidak. Cuman dari aroma itu kita bisa ngelihat, bisa memprediksi ini kayaknya udah sepekan gak mandi. Masih mending sepekan. Kalau sebulan sampai aromanya gak enak disedep. Jauh belum dia sampai sudah terdengar. Nah, kita gak nyaman dengan yang itu. Pernah suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, seandainya ada sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu kalian mandi setiap hari 5 kali, apakah akan ada kotoran yang tersisa walau sedikit? Apa kata para sahabat? Tentu tidak akan ada sedikit pun kotoran yang tersisa. Maka apa kata Rasulullah? Kata beliau, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita korelasikan antara tadi, anak yang tidak pernah mandi, anak yang gak pernah bersih tubuh, sikat gigi enggak, pakaiannya gak pernah disetrika, kita aja ogah ngelihatnya. Ini kalau perumpamaan dengan sholat tadi, seandainya kita yang ketika dipanggil hayya 'alas shalah, kita masih sibuk kerja, kita masih sibuk berjualan, kita masih sibuk dengan keluarga, kita masih sibuk berpacaran, kita masih sibuk dengan gadget kita, maka hampir sama dengan yang tadi, orang tidak akan mau berteman dengan kita. Ini kalau bahasanya Ustadz Beleng-Beleng, Ustadz Dasar Latif, itu sebenarnya kalau kita pengen punya jodoh, yang pengen sukses kerjanya, keluarganya sakinah mawaddah, punya keturunan, pengen sukses, pokoknya sholat ini menjadi jaminan. Karena apa? Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yoko yang mau sukses, sini, yang pengen punya pasangan yang aduhai, cantik, ganteng, kaya, sini, sholat kok. Yang pengen sukses kerjanya, sini. Yang lagi pengen dipilih menjadi ASN, sini. Yang pengen punya uang banyak, sini. Yang pengen punya mobil, sini. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Nah, teman-temanku, kadang kita pengen
sukses itu kita dapatkan, tapi kitanya lalai dari panggilan Allah. Padahal tadi Allah sudah bilang, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tapi apa? Sebelumnya, hayya 'alal shalah, sholat dulu. Karena sholat ini akan menjadi jaminan. Allah akan tolong kita, karena rezeki yang kita miliki hari ini, itu dari Allah. Kita hidup sebagai manusia, karena Allah yang takdirkan. Alhamdulillah kita jadi manusia. Coba kalau jadi binatang, jadi kecoa, dihindari orang. Jadi ulet, dia abaikan. Jadi burung, ditembaki. Alhamdulillah kita jadi manusia. Dan ada kemungkinan kalau dia jadi manusia, pertama masuk surga. Tapi ya harus syaratnya apa? Sholat dulu. Karena nanti di hari kiamat, pertama yang akan ditanyakan adalah apa? Sholatnya. Maka yuk kita perbaiki sholat kita. Kalau Allah panggil hayya 'alal shalah, kita datang. Supaya apa? Setiap keinginan kita terkabul, setiap hajat kita Allah berikan, setiap apa yang menjadi harapan kita Allah realisasikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat dan Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.